Jadi karena isu-isu kemarin itu sempat ada Khofifah, jadi PKS ini tidak merasa ilfil, tidak merasa alergi kalaupun ada cawapres dari luar koalisi perubahan. Namun yang menjadi permasalahan ini apakah Demokrat mau? Itu kan yang jadi persoalan. Yang saya takutkan kalau misalkan deklarasi ini nggak jadi dan Anies gak nyalon, ini akan muncul narasi-narasi permainan Jokowi, permainan istana agar Anies Baswedan ini tidak bisa mencalonkan presiden. Biasa mainannya kan begitu, nyinyir-nyinyir. Dia berbicara soal sekber. Mungkin juga ini menyindir. Apakah koalisi perubahan sudah punya sekber? Silahkan jawab sendiri sama teman-teman. Ada benarnya juga. Apa memang koalisi perubahan juga itu sudah fix? Kan belum juga. Emang udah deklarasi koalisi perubahan? Kan belum. Ruwet ini persoalan koalisi perubahan ini, ruwet. Nggak ada ujungnya. Kalaupun harus ada ujungnya, ya ujung-ujungnya nggak jadi deklarasi koalisi perubahan. Sindirannya lebih ngeri ya, sarkasnya lebih ngeri. Padahal Demokrat itu kan sama Nasdem katanya satu koalisi, tapi kok Demokrat malah ngomong gitu sih ke Nasdem, kan aneh ya. Ini bener nggak sih? Jadi nggak sih deklarasi Anies Baswedan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, balik lagi di konten politik karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan untuk video kali ini, beritanya cukup lumayan hot. Partai Demokrat selalu saja kontroversi, selalu saja membuat gaduh dunia politik kita. Kenapa? Kita akan bahas beritanya sekarang. Oke, teman-teman, kita sudah ada di sumutpost.co. Sebetulnya bukan di Sumut Post aja, beritanya banyak ya. Judul beritanya, Demokrat kasihan koalisi lain, capresnya belum ada. Nah, ini yang memulai dan memantik perkeruhan dunia politik kita. Ini diupdate 23 Februari, berarti sudah 3 hari yang lalu. Tapi apa? Responnya sekarang-sekarang yang mulai rame. Kita baca dulu beritanya. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sittindaun menilai koalisi perubahan jauh lebih maju dibanding koalisi lain, katanya ya. Dia lantas merasa iba dengan koalisi di luar koalisi perubahan yang belum mendeklarasikan nama capresnya. Kalau kita kan sudah jauh lebih majulah dari koalisi lain. Jadi kalau deklarasi bersama pasti tinggal kita cari waktunya, kata Jansen Sittindaun. Jansen mengatakan koalisinya meyakini apa yang dilakukan termasuk soal mencapreskan Anies Baswedan. Hal itu, lanjut Jansen, tak seperti koalisi lainnya yang masih belum menentukan sosok capresnya. Inilah yang menjadi biang masalah dunia perpolitikan Indonesia kisruh. Direspon oleh PKB, direspon oleh KIB, pernyataan si Jansen Sittindaun. Ini dari PKB, yang merespon itu Daniel Johan, menegaskan koalisi kebangkitan punya alasan, belum juga umumkan capres sampai saat ini. Saya kemarin sudah bikin shortnya, sudah diupload di short, sudah diupload juga di TikTok. Jadi teman-teman tinggal search aja. Tapi pada intinya Bang DJ ini mengatakan bahwa itu urusan strategi masing-masing koalisi, apanya yang dikasihani katanya. Bukan urusan kasihan atau tidak, tapi ini urusan tiap koalisi dalam merumuskan, menjalankan strateginya masing-masing. Dan itu yang sedang dilakukan KIR di dalam sekber saat ini. Dia berbicara soal sekber. Mungkin juga ini menyindir. Apakah koalisi perubahan sudah punya sekber? Silahkan jawab sendiri sama teman-teman. Lalu dari KIB juga merespon. Kalau dari KIB, judulnya dari Jogja Antara News, KIB disindir karena belum umumkan Capres 2024.
Yang meresponnya itu adalah Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto. Tidak usah kasihan, untuk apa mengasihani orang lain? Urus masing-masing dan semua punya strategi. Ini dalam konteks pencalonan presiden dan bagaimana cara memenangkan kontestasi. Jadi persoalan itu nggak perlu dipeributkan katanya. Menurut dia, status koalisi saat ini belum ada yang pasti karena belum ada koalisi yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Ada benarnya juga. Apa memang koalisi perubahan juga itu sudah fix? Kan belum juga. Emang udah deklarasi koalisi perubahan? Kan belum. Belum ada hitam di atas putih. Menurut saya masih biasa saja. Masih bunga-bunga demokrasi saja sekarang. Masih hingar-bingar. Belum tahu ujungnya siapa sama siapa. Jadi tidak usah kasihan-kasihan. Iya, tentu saja. Toh Anies Baswedan juga belum punya cawapres kan. Selanjutnya ini masih soal Demokrat. Kenapa? Di katalogika.com dengan judul Nasdem minta Demokrat formal deklarasi Anies, AHY tolak, buat apa katanya ya. Saya juga heran ini ya. Kenapa berita ini muncul? Waketum Nasdem Ahmad Ali minta Demokrat formal gelar deklarasi Anies mirip PKS, namun AHY balik bertanya buat apa ujarnya. AHY menilai deklarasi formal buat apa? Sikap Demokrat sudah jelas. Sekarang kita fokus saja selanjutnya apa? Mungkin maksudnya selanjutnya adalah deklarasi koalisi. Tapi mungkin Nasdem juga meminta haknya sebagai pendukung pengusung Anies Baswedan pertama untuk mendeklarasikannya secara formal gitu, secara bagus, secara elegan, bukan hanya pidato belaka yang ada teksnya, terus juga Anies Baswedannya juga gak ada waktu deklarasi Anies di Demokrat, itu gak ada Aniesnya. Nah ini mungkin yang jadi bahan pertimbangan Nasdem kenapa meminta Demokrat untuk mendeklarasikan Anies seperti deklarasi Anies di PKS. Saya bingung, karena apa? Karena kemarin itu kan ada pertemuan antara Nasdem dan PKS, Surya Paloh mengunjungi Demokrat, dan gak ada kayaknya bumbu-bumbu pertikaian antara Surya Paloh dan AHY. Apa mungkin karena SBY nggak ada? Nggak tahu juga. Tapi kayaknya nggak ada permasalahan antara Surya Paloh dan Demokrat. Dan secara pengamatan saya juga, Waketum Nasdem Ahmad Ali ini juga tidak mungkin ngomong sembarangan tanpa ada instruksi dari ketuanya Surya Paloh. Jadi ruwet ini persoalan koalisi perubahan ini, ruwet, nggak ada ujungnya. Kalaupun harus ada ujungnya, ya ujung-ujungnya nggak jadi deklarasi koalisi perubahan. Nah, bahkan kalau di Kompas ini lebih ngeri lagi nih. Dikira Nasdem belum resmi deklarasi Anies sebagai capres, kata Demokrat kurang ngopi aja itu. Itu kan lebih, sindirannya lebih ngeri ya, sarkasnya lebih ngeri. Padahal Demokrat itu kan sama Nasdem katanya satu koalisi, tapi kok Demokrat malah ngomong gitu sih ke Nasdem, kan aneh ya. Ini bener nggak sih? Jadi nggak sih deklarasi Anies Baswedan? Yang saya takutkan kalau misalkan deklarasi ini nggak jadi dan Anies nggak nyalon, ini akan muncul narasi-narasi permainan Jokowi, permainan istana agar Anies Baswedan ini tidak bisa mencalonkan presiden. Biasa mainannya kan begitu, nyinyir-nyinyir. Nah yang terbaru juga ini sikap kedewasaan berpolitik dari PKS. Jadi PKS menilai bahwa tak masalah cawapres Anies itu dari luar partai koalisi perubahan, why not katanya ya. Jadi karena isu-isu kemarin itu sempat ada Khofifah, jadi PKS ini tidak merasa ilfil, tidak merasa alergi kalaupun ada cawapres dari luar koalisi perubahan. Namun yang menjadi permasalahan ini apakah Demokrat mau? Itu kan yang jadi persoalan. Nah, PKS di sini Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa partainya tak mempermasalahkan apabila cawapres yang akan mendampingi calon presiden Anies Baswedan berasal dari luar parpol koalisi perubahan, yakni PKS, Nasdem, dan Demokrat. Ini sangat luar biasa kedewasaan dalam berpolitik. Saya acungi jempol. Dan juga di Medcom ID ditanya soal deklarasi koalisi PKS kapan saja oke. Nah, kalau misalkan PKS udah oke, berarti kan ini benar-benar ada trouble antara Nasdem dan Demokrat.
Apa yang menjadi permasalahan? Teman-teman mungkin sudah bisa menganalisis. Ini pasti karena calon wakil presiden yang diinginkan oleh Demokrat itu AHY. Ya, begitulah kalau Demokrat ya. Itu aja untuk berita kali ini, dan teman-teman jangan lupa like, subscribe untuk channel Catatan Isu. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman, saya juga punya channel, saya juga punya akun TikTok. Jadi teman-teman kalau yang punya TikTok boleh kunjungi TikTok saya yang selalu FYP. Jangan lupa juga follow Instagram, Facebook punya Catatan Isu. Itu aja untuk konten di video kali ini. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.